Teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman, saya mau bahas mengenai sosial ya. Jadi di Jakarta Timur ini di Ciracas ya, ada eh, pembunuhan yang dilakukan oleh selingkuhan eh, istrinya ya. Jadi suami dibunuh oleh selingkuhan istrinya. Ini sangat menurut saya sangat menyedihkan dan ini banyak terjadi di mana-mana ya teman-teman. Kalau teman-teman memantau berita-berita seperti ini banyak terjadi ya. Begitu sebaliknya juga. Ya, suami menghabisi selingkuhan juga ada. Suami menghabisi istri yang selingkuh juga ada. Jadi manusia itu berputar-putar masalah kejahatan di lingkaran selangkangan ya teman-teman. Jadi banyak sekali ya. Saya jelaskan mengenai bahayanya selangkangan ya teman-teman. Ya, saya pakai bahasa selangkangan aja ya, biar agak-agak greget gitu ya. Jadi teman-teman, saya kebetulan ya teman-teman ya, meneliti 3 hal itu ya, harta, tahta, dan selangkangan wanita gitu ya. Saya lama ya mencari tahu tentang kenapa kok manusia selalu menggunakan bermacam-macam alibi untuk 3 hal itu. Ya, kenapa 3 hal itu menyebabkan kejahatan di dunia ini? Kadang-kadang saya sampai bertahun-tahun tuh mencari tahu kenapa, apa hubungannya, ya. Ternyata benar itu teman-teman ya, kata orang tua dulu. Kadang-kadang sangat membuat sesuatu jadi bencana ya, sesuatu menjadi merugikan diri sendiri dan orang lain, itu nggak jauh dari lingkaran 3 itu teman-teman ya. Harta, tahta, ya, selangkangan. Ya, jadi saya melihat di fenomena akar rumput sampai ke atas ya teman-teman. Kita lihat aja fenomena akar rumput ya teman-teman ya. Di sosial itu banyak sekali karena saya kerjaannya muter ya, keluyuran kemana-mana, jadi saya banyak menyaksikan atau mengamati kehidupan sosial itu kebanyakan ya itu berhubungan dengan biologis manusia yang sifatnya ingin berkembang ya, berkembang biak, tapi kadang-kadang dia tidak bisa nahan hawa nafsunya. Banyak ya yang akar rumput itu ya, dia yang karena kepepet ekonomi akhirnya dia menghabisi pasangannya dengan alasan macam-macam. Ya ada yang menghamili pasangannya terus untuk nikah nggak mau, dia menghabisi pasangannya dengan sadisnya seperti lebih-lebih dari binatang ya. Jadi binatang aja nggak seperti itu ya, nggak seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat prihatin ya melihat kehidupan di dunia itu, baru akar rumput banyak di akar rumput seperti itu. Terus di kehidupan keluarga ya. Nah ini yang menyangkut keluarga nih yang sekarang saya menceritakan teman-teman. Tapi sebelum ke keluarga, saya mau mengangkat sedikit ke masalah yang sifatnya itu elitis ya. Elitis itu para pejabat yang sedang kekurangan ekonomi, ya itu juga banyak terjadi hal seperti itu, perselingkuhan ya. Pejabat juga dulu sering sekali yang terbongkar ya. Ada juga masalah selangkangan itu dihubungkan dengan jabatan ya. Jabatan tuh, jadi ada relasi kuasa di situ. Seorang pejabat dia dengan luasa memanfaatkan relasinya sebagai pejabat untuk menikmati selangkangan gitu ya. Terus ada lagi di perusahaan juga sama seperti itu, pimpinan biasanya memiliki relasi kuasa terhadap bawahannya yang sifatnya lain jenis gitu ya. Tapi kebanyakan laki-laki terhadap perempuan. Nah, juga ada perempuan terhadap laki-laki, ada cuma lebih sedikit ya. Nah, hal-hal seperti itu belum yang hubungan gelap ya. Hubungan gelap yang ada hubungan yang saya ceritakan hari ini teman-teman. Jadi ceritanya ini ada buruh ya, buruh atau pekerja di perusahaan mebel ya teman-teman. Ini anggap aja inisialnya apa di situ aja. Laki-laki memiliki istri yang sah gitu ya. Laki-laki memiliki istri yang sah. Nah, terus ada laki-laki lain ya, laki-laki lain di luar suami istri ini tiba-tiba datang menemui istrinya malam-malam teman-teman. Nah setelah itu suaminya itu ya otomatis ya istrinya ditemui laki-laki lain ya bertanya ya,
negur gitu. Nah, singkat ceritanya ditegur lah itu istrinya, mungkin istrinya itu nggak terima juga itu ditegur. Kadang-kadang manusia tuh pola pikirnya defensif ya. Nah, kita yang pernah muda mungkin mengalami hal seperti itu ya. Nah, orang salah ditegur malah kadang-kadang lebih galak lagi ya. Udah salah ditegur, sebagai hubungan suami istri kan layak ya suami menegur istrinya gitu, mempertanyakan ada apa, kok dia seorang laki-laki menemui kamu, ibaratnya begitu ya teman-teman. Nah kadang-kadang si istri ini karena mungkin ketakutan kalau atau takut ketahuan atau dia melakukan kesalahan, bahwa sadar dia langsung defend gitu ya, atau dia lebih marah lagi, kenapa sih nanya-nanya, atau emang kenapa dan sebagainya gitu ya, atau di hubungan sebelumnya udah ada bibit-bibit sering kita berantem atau bertengkar atau masalah ekonomi. Jadi banyak faktor ya teman-teman yang pengaruhi hal-hal kemarahan dan percekcokan itu bisa terjadi di dalam hubungan. Ya, yang paling membuat parah itu kedewasaan ya. Kalau orang kan kedewasaan beda-beda, ada yang muda lebih dewasa dari yang tua, ada yang tua juga nggak lebih dewasa dari yang muda, ya, ada yang tua lebih dewasa dari yang muda, juga ada. Jadi ini sebenarnya masalah nafsu saja ya teman-teman, hal yang fatal bisa terjadi itu sebenarnya masalah nafsu saja. Ada yang bisa mengendalikan nafsu, ada yang tidak mengendalikan nafsu, sehingga nafsu itu menguasai atau amarah itu menguasai oleh yang namanya manusia teman-teman. Nah akhirnya suami negur istri, istrinya nggak terima mungkin bilang ke selingkuhannya. Nah yang paling parah nih teman-teman ya, selingkuhannya itu mungkin merasa wah ingin menunjukkan kejantanannya ya, ingin merebut istrinya orang. Dia nggak tahu bahwa merebut istrinya orang itu pertama ya pengecut juga, yang kedua juga melanggar hukum juga ya kan, perselingkuhan. Dan yang ketiga dia pakai nafsu emosi itu tadi, akhirnya dia melakukan kekerasan sampai ke penghabisan nyawa suami yang sah itu. Nah ini terjadilah pergumulan perkelahian antara selingkuhan dan suami yang sah. Nah terus suami yang sah ini akhirnya ditusuk oleh selingkuhannya itu teman. Nah yang paling menyakitkan lagi di sini teman-teman ya, setelah suaminya itu ditusuk oleh selingkuhannya, kan dia teriak minta tolong, anaknya yang usia 14 tahun ya, usia 14 tahun ini keluar menolong bapaknya, udah tertusuk, udah jarinya juga kena. Anaknya nolong kena pisau juga ya oleh selingkuhan ibunya. Nah lebih parah lagi teman-teman, lebih parah lagi begini. Setelah bapaknya itu terluka dan meninggal di tempat kalau nggak salah ceritanya ya, nah, istrinya itu kabur sama selingkuhan yang nusuk suaminya. Jahat banget gak itu teman-teman? Ya, bukannya nolong suami yang ditusuk oleh orang yang di luar hubungan keluarga, maksudnya di luar hubungan yang sah, itu suaminya malah kabur sama selingkuhannya. Ya, jahat banget gak tuh manusia. Wih, saya sebagai pemerhati sosial ya teman-teman, dan peneliti sosial saya kadang-kadang geleng-geleng kepala loh lihat case-case seperti ini banyak sekali di masyarakat. Case-case seperti ini banyak ya teman-teman. Kalau saya videokan mungkin teman-teman, wah saya menyaksikan case-case di sosial tentang selangkangan ini banyak sekali. Yang suami punya istri sah, dia selingkuh, istrinya nggak tahu. Ada istri punya suami sah, dia selingkuh semaunya sendiri, istrinya nggak tahu. Banyak yang saya temui di sosial ya, seperti itu. Makanya hal seperti kalau menurut saya ya, kita harus bisa menguasai nafsu ya. Itu kan nafsu sesaat saja. Coba kalau udah begitu, akhirnya selingkuhannya kan ditangkap oleh polisi ya, sudah ditangkap teman-teman. Ya sudah ditangkap, ya otomatis hukumannya udah pasti di atas 15 tahun itu, apalagi perencanaan 340 bisa hukuman 20 tahun sampai hukuman mati ya. Nah ini akhirnya karena nafsu dia, akhirnya semua dirugikan. Yang paling dirugikan apa ya? Keluarga dari berantakan ya kan. Kalau punya orang tua, kasihan orang tuanya. Ini akibat nafsu itu tadi, nggak bisa mengendalikan ya. Saya banyak menemukan data-data, nanti saya ceritakan ke teman-teman semua ya, soal konflik-konflik di sosial yang banyak sekali urusannya dengan selangkangan. Oke teman, itu singkat ceritanya. Update terus beritanya di Buat Makan TV.